Seolah tak ada takutnya Dr. Tifa dengan lantang mengakui siap mendekam di balik jeruji besi. Melalui media sosialnya, Dr. Tifa mengunggah editan foto dirinya mengenakan rompi oranye tahanan bersama dengan Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Tiga sosok ini, Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismond Sianipar diketahui santer menarasikan dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga membuat ketiganya dipolisikan atas dugaan pencemaran nama baik. Dalam akun X miliknya, Dr. Tifa menuliskan bahwa dirinya dikira ketakutan, namun sebenarnya dirinya tak pernah takut. Jokowi, apakah Pak Jokowi tega mau memenjarakan saya hanya karena saya menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu, tapi kenyataannya itu adalah asli. Saya rela Pak Jokowi, tapi tunjukkan ijazahmu, tunjukkan. Aku tak kuat di penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Tifa ya, yang beberapa waktu lalu nangis-nangis macak sebagai korban. Sekarang dia malah semacam mengejek gitu teman-teman ya, atau juga bisa disebut menantang gitulah. Menantang netizen ya, karena banyak sekali netizen yang akhir-akhir ini mendoakan dirinya masuk penjara ya. Menyikapi itu, Tifu justru memposting ulang foto dirinya dan Rismond dan juga Maling Panci yang sedang menggunakan baju tahanan. Apakah ini bentuk perlawanan ataukah hanya sebuah kepura-puraan bahwa dirinya tetap tegar ya, walaupun hatinya sedang nangis-nangis dan termencret-mencret. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Seolah tak ada takutnya Dr. Tifa dengan lantang mengakui siap mendekam di balik jeruji besi. Melalui media sosialnya, Dr. Tifa mengunggah editan foto dirinya mengenakan rompi oranye tahanan bersama dengan Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Tiga sosok ini, Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismond Sianipar diketahui santer menarasikan dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga membuat ketiganya dipolisikan atas dugaan pencemaran nama baik. Dalam akun X miliknya, Dr. Tifa menuliskan bahwa dirinya dikira ketakutan, namun sebenarnya dirinya tak pernah takut. Menurutnya, jika Roy Suryo CS takut, maka Rismond Sianipar misalnya akan tetap di luar negeri untuk tetap menjadi konsultan digital forensik internasional dengan bayaran miliaran rupiah per tahunnya. Dr. Tifa juga menyebut Rismond tetap rela tergerak untuk pulang lantaran menemukan sejumlah hal janggal soal dokumen mantan Presiden Republik Indonesia ini. Dr. Tifa juga melanjutkan, jika memang Roy Suryo takut, maka akan memilih melanjutkan hobi fotografi dan penelitian telematika yang menjadi passionnya sambil berkeliling dari kota ke kota dengan koleksi mobil-mobil tua yang legendaris. Begitupun dengan dirinya, jika takut maka akan memilih terus melakukan observasi persoalan epidemiologi di desa-desa sambil belajar dan menganalisis hal-hal baru. Terakhir dalam cuitannya itu, Dr. Tifa lantas menyindir orang-orang yang sebenarnya penakut karena hanya berani bersuara berkelompok dan menyerang secara personal. Waduh ya, pasti video foto ya, editan foto yang memperlihatkan ya Dr. Mangkrak, kemudian si krisis moneter dan juga si Maling Panci yang diposting ulang oleh si Dr. Mangkrak, kemungkinan besar sudah berseliweran di beranda teman-teman semuanya ya kan. Dan tadi kita dengar bareng-bareng dia memposting ulang ya, si Dr. Mangkrak memposting ulang, dan menurut saya itu ya bagian dari menantang secara tidak langsung ya.
Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja gitu. Wah, keren. Kita tunggu aja ya kan, nangis-nangis versi berikutnya. Lanjut. Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Lah wis rawat di penjara lho. Piye lho wong-wong iki, Beh? Bu, ibuku tersayang, ibuku tercinta. Konsep piye awakmu iki malah ngomong ngono kuwi. Ngene lho Bu, berjuang ya berjuang. Tapi ki ora ngono konsepe, ya Allah. Konsepe iki piye? Jenengan iki dos pundi? Lek wis ora wedi ya wis lanjut to, Bu. Lanjutkan wis. Lanjutkan. 2 periode. Lanjutkan Bu, lanjutkan konsep piye ya. Ya coba mungkin teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mengerti konsep atau strategi dokter mangkrak dalam menyerang Pak Jokowi, menuduh ijazah Jokowi palsu, kemudian saat ini juga skripsinya yang dituduh palsu. Coba teman-teman yang mengerti, kalau saya memang nggak mengerti apa konsep yang sedang dirancang dan strategi yang dipersiapkan oleh si dokter mangkrak terkait serangannya kepada Pak Jokowi tersebut. Karena menurut saya itu adalah sebuah perbuatan yang sangat konyol. Yang hanya dilakukan oleh orang ya kalau tidak mengalami gangguan psikologi, gangguan kejiwaan, ya orang waras tapi EQ-nya di bawah 78. Itu menurut saya. Lanjut. Anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata. Tifa, kemarin kamu keluar yang peneliti ya, sok pinter, sok segala macam, katanya ijazah Jokowi palsu, ijazahnya Gibran palsu, ternyata yang palsu ijazahmu sendiri. Aduh, ngisin-ngisin itu malu itu punya orang kayak kami itu malu. Sekarang dilapor ke balik Pak Jokowi, nangis-nangis. Apa Pak Jokowi ikhlas? Ikhlas, saya juga ikhlas. Kalau perlu kami dibuat Nusa Kambangan itu, Pak kaki kiri itu. Orang tidak jelas ya. Iya, seperti yang sudah saya sampaikan pada komentar tadi ya di depan nih kan. Ini mungkin orang memang mengalami gangguan psikologi ya. Jadi dokter mangkrak ini walaupun dia sebagai seorang dokter itu harus dites, dicek kondisi kejiwaannya. Apakah dia mengalami gangguan-gangguan tertentu, polarisasi atau yang lainnya. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan oleh netizen barusan ya kan. Sok-sokan menuduh ijazah Jokowi palsu, menuduh ijazah Gibran palsu. Yang baru-baru ini juga menuduh gelar sarjana ekonomi yang disandang oleh Ibu Iriana juga palsu. Tapi nggak taunya ijazahnya sendiri yang palsu. Ya kan? Ijazah S3-nya ternyata belum ada karena memang belum lulus. S1-nya juga nggak jelas lulusan mana. Aduh, gimana ini ya? Lanjut. Menyelesaikan, menghentikan isu bullying ini. Oh, Tifa, Dokter Tifa. Wow. Kamu sangat antusias ya, dan sangat ngerti banget tentang efek dari bullying. Dan kamu berbicara tentang bullying. Kamu tahu tentang bullying. Tapi kenapa kamu sendiri juga pelaku bullying? Bullying terhadap keluarga Pak Jokowi. Nah, dan sekarang anakmu juga dibully akibat apa yang telah kau kowar-kowarkan, entah itu di Twitter, entah itu di TikTok dan di YouTube, dan jejak dari digitalmu tentang kamu membuli Pak Jokowi sampai segitunya itu ada. Dan kamu dibully segitu banyak kan sakit ya, menangis, memohon-mohon sama Pak Jokowi yang kemarin. Dan sekarang saya tahu ternyata ada statement kamu tentang bullying. Nah, tapi kenapa kamu bisa
apresiat, kamu bisa berbicara untuk mengatakan bahwa bullying itu harus dihentikan. Tapi kamu malah mempraktekkan bullying terhadap keluarga Pak Jokowi. Entah itu si Gibran, entah itu Pak Jokowi sendiri, bahkan Bu Iriana juga kamu bullying melalui ijazah-ijazahnya. Ayo Latifah, kamu sebenarnya adalah seorang dokter yang pintar. Janganlah kamu terprovokasi dengan orang-orang yang aslinya itu menjatuhkan kamu. Sayang, gelarmu dokter itu jatuh di mata masyarakat Indonesia yang banyak ya. Nah, jadi kredibilitasmu untuk hal ini akan turun. Nah, Tifa, kamu adalah seorang ahli, katanya, katamu sendiri, peneliti. Harusnya sebagai peneliti itu kamu tahu apa sih efeknya bullying itu. Dan kamu sekarang sudah merasakan dibully netizen segitu banyak. Jadi di sini apa yang kau tanam, kau tuai juga. Netizen nggak mungkin marah ya seperti itu, membuli kamu seperti itu kalau kamu sendiri tidak melakukan hal itu. Cobalah kamu lihat tuh videomu sendiri bahwa bullying di Indonesia ini nggak ada yang menghiraukan dan harus dihentikan. Nah, tapi kamu sendiri pelaku bullying. Ini bagaimana netizen? Ya, beliau sendiri yang mengembar-gemborkan tentang bahwa bullying itu tidak baik dan harus dihentikan. Nah, coba lihat videonya. Tapi dia sendiri melakukan bullying terhadap keluarga Pak Jokowi. Kan nggak fair nih, apa yang dia omongkan ternyata dia mencontohkan yang tidak baik. Inilah, tolong Tifa, sayangi gelarmu, sayangi dirimu. Kamu hanya dijatuhkan kredibilitasmu oleh orang-orang, ya. Nanti kalau kamu dipenjara sama mama, kamu ditangkap, apakah mereka teman-temanmu akan menolong kamu? Kamu akan menangis sendiri, terutama anak-anakmu, kasihan kalau kamu sampai masuk penjara. Ya kamu sekarang menggebu-gebu karena kamu masih terprovokatori gitu kan. Ya saya mungkin ngomong kayak gini pun mungkin kamu nggak terima, walaupun malaikat pun yang ngomong seperti ini kamu nggak akan terima. Ya, karena kamu orang seneng ya sama mereka, sudah kadung terprovokasi. Nah, tapi sayang loh, gelar doktermu itu nanti akan kredibilitasnya akan turun. Ya, dan sayangilah keluargamu Tifa. Kalau kamu sudah tahu bahwa efek dari bullying seperti itu, jadi stop bullying pada mantan presiden kita Bapak Jokowi. Oke Tifa, semoga kamu tahu dan sadar. Gimana ya? Saya sependapat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Cuma saya bingung itu memang si dokter mangkrak ini gimana sih? Coba saya ingin mendefinisikan ya si dokter mangkrak ini dengan jelas begitu. Tetapi saya sulit untuk mendefinisikan, ya kan? Karena menurut saya ini memang orang ini agak lain itu ya. Jadi sulit didefinisikan. Coba teman-teman ya yang bisa mendefinisikan dokter mangkrak ini dengan kalimat sederhana gitu, silakan tulis di kolom komentar. Karena saya bingung, ini mau dikasih gelar apa gitu ya, dikasih status apa gitu. Dia sendiri yang suka menghina, tapi dia seolah-olah menjadi korban dan meminta agar orang lain menghentikan hinaan, ya kan? Meminta agar bullying dihentikan, padahal dia sendiri yang melakukan bullying. Coba. Nah, saya nggak ngerti untuk mendefinisikan tipe orang seperti ini tuh bagaimana ya. Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Jokowi, apakah Pak Jokowi tega mau menjarakan saya hanya karena saya menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu, tapi kenyataannya itu adalah asli. Saya rela Pak Jokowi, tapi tunjukkan ijazahmu, tunjukkan
Jangan, aku tak kuat di penjara. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas? Kalau menurut teman-teman barusan ini dokter mangkrak atau dokter tifu? Ya bukan dokter bang, itu bapak-bapak ya kan, bapak-bapak tifu-tifu. Astagfirullahaladzim, ya sampai segitunya ya. Kalau saya ya kan, malu lah ya kan. Malu kalau saya jadi dokter tifu ya, malu apalagi saya jadi keluarganya, anaknya. Aduh, mending saya beli racun tikus saja lah ya. Pakai apa bang? Ya ngeracun tikus lah. Lanjut. Bu Irma Suryani Caniago, Wakil Rakyat, anggota DPR. Berjumpa lagi bersama Mak Tipa. Semakin hari Mak Tipa semakin stres karena sebentar lagi Mak Tipa akan memakai baju oranye. Kali ini Mak Tipa ya membalas pernyataan dari Ibu Irma Suryani Caniago yang beberapa hari yang lalu Ibu Irma menyuarakan untuk ya meminta orang-orang yang sudah membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini supaya ditangkap. Jadi Tipa merasa ucapan Ibu Irma itu ya kan tidak benar. Dia tersinggung. Kata si Tipa, sebagai dokter dan aktivis juga seorang ibu perempuan Indonesia, saya tidak gentar dengan fitnah. Siapa yang fitnah kau Tipa? Nggak kebalik kau? Bukannya kau yang memfitnah Bapak Joko Widodo? Tipa ini ya kan membuat keributan dengan memfitnah Bapak Joko Widodo, tapi seolah-olah dia yang difitnah. Kata si Tipa, tapi saya sedih ketika perempuan yang seharusnya menjadi penyejuk bangsa justru ikut melanggengkan budaya membungkam dan intimidasi. Lah, siapa yang membungkam dan mengintimidasi kau Tipa? Tapi sebenarnya Tipa memang cocok mulut kau dibungkam, ya, karena kau tukang fitnah. Kata Tipa, ketika Anda menyebut kami pengacau, Anda sedang membunuh karakter sesama anak bangsa. Memang kau pengacau. Karakter apa yang kau punya? Karakter tukang fitnah. Kata Tipa, ketika Anda menuduh kami membuat hoax, memang kau penebar hoax. Anda sedang menghapus hak rakyat untuk bertanya. Apa yang kau pertanyakan? Kau itu memfitnah. Saya tidak mengenal Ibu Irma Caniago secara pribadi, tapi saya menghormati Ibu sebagai perempuan dan Ibu bangsa. Maka saya heran ketika Ibu menggunakan bahasa-bahasa kasar kepada kami. Bahasa kasar yang mana? Tidak ada bahasa kasar. Ibu Irma itu memang lantang berbicara, tapi berbicara kebenaran. Daripada kayak kau berbicara lemah gemulai, tapi isi bicara kau itu cuma fitnahan. Kata dia yang hanya mengajukan pertanyaan ilmiah dan konstitusional. Pertanyaan ilmiah yang mana Tipa kau tanyakan? Kau ini memfitnah. Kami bukan pembuat hoax, kau memang pembuat hoax. Kami adalah ilmuwan, dokter. Iya, kau dokter yang sudah terkena gangguan jiwa karena kebencian. Kata Tipa, pakar digital forensik yang bekerja atas dasar bukti. Siapa? Si Rismon itu? Mana buktinya? Hah? Mana bukti si Rismon ijazah Pak Jokowi palsu? Cuman omon-omon saja. Kata Tipa, bukan bisikan kekuasaan, kau ini bisikan setan. Dibilang Tipa, yang kami pertanyakan hanyalah satu, apakah ijazah Pak Joko Widodo itu asli? Lah, bukannya sudah diklarifikasi berulang-ulang sama pihak yang mengeluarkan ijazah Bapak Joko Widodo, yaitu UGM. Tapi kau tak percaya juga. Bareskrim sudah menyatakan ijazah Jokowi asli, tapi kau nggak percaya juga. Kau ini hanya percaya pada diri kau sendiri dan kelompok kau saja, memaksakan orang untuk percaya ijazah Jokowi palsu. Apa nggak perempuan gila seperti itu? Dibilang Tipa, apakah semua sesuai prosedur? Semua sudah sesuai prosedur. Karena pemimpin bangsa harus jujur sejak dari pondasinya. Joko Widodo adalah seorang pemimpin yang jujur Tipa, yang hanya ingin memajukan negara Republik Indonesia ini dan memakmurkan rakyat Indonesia ini. Cuman kau aja perempuan ya kena gangguan jiwa yang membenci Pak Jokowi, sehingga setiap hari yang kau lakukan hanya memfitnah
Bapak Joko Widodo dan keluarganya. Kata Tifa, jadi Bu Irma Chaniago, kalau ibu membela Pak Joko Widodo itu hak politik ibu, tapi jangan menyerang pribadi. Kau menyerang pribadi Bapak Joko Widodo, kau nggak sadar diri. Begitu Ibu Irma Suryani bersuara, kau bilang menyerang pribadi. Kata Tifa, jangan merendahkan analisis. Analisis apa kau? Analisis abal-abal. Seorang analisis kok menganalisa ijazah orang. Dan jangan menghina kehormatan kami. Kau aja tak punya kehormatan. Kau memang sudah terhina karena seorang perempuan tukang fitnah. Kita ini perempuan, Bu. Kita punya rahim. Rahim adalah tempat kebenaran dilahirkan. Jangan kita nodai dengan kebohongan, tapi saya tidak akan membalas makian ibu dengan makian juga. Perkataan Ibu Irma Suryani yang mana yang memaki kau, Tifa? Ya, kau nggak usah playing victim lah, Tifa. Ya, kita ini seorang perempuan, Bu. Kalau kau seorang perempuan yang baik, ya tidak gampang muncung kau itu memfitnah orang lain, apalagi mantan presiden. Kata si Tifa, ya kan, dibilang dia tidak akan membalas apa yang diucapkan Ibu Irma, tapi dia akan membalasnya dengan ilmu, dengan bukti, dengan doa. Ilmu apa? Ilmu alam. Bukti apa yang kau punya? Hah? Hanya narasi saja. Dengan doa. Memangnya kau pikir doa kau yang sudah menzolimi orang lain dikabulkan? Karena saya percaya seorang perempuan ya sejati tidak akan pernah takut membela kebenaran. Kau itu bukan perempuan sejati, ya kau itu perempuan jadi-jadian yang tukang fitnah. Seorang perempuan sejati, Tifa, tidak akan memfitnah orang lain, apalagi mantan presiden. Dibilang Tifa, kita bukan pelayan tahta, Bu Irma Chaniago. Kita ini ibu bangsa, dan ibu bangsa bukanlah yang paling keras dan kasar suaranya. Tifa, ibu bangsa itu seperti Ibu Irma, ya, yang tegas berbicara lantang untuk kebenaran. Bukan kayak kau ini mengaku ibu bangsa, bicara lemah gemulai, tapi yang ada cuma fitnahan. Dibilang Tifa, tapi yang paling jernih hatinya. Sejak kapan hati kau jernih? Kalau hati kau jernih, nggak tukang fitnah kau. Ya, karena kebusukanlah yang ada di hati kau tuh, kebencian kepada Bapak Joko Widodo. Sehingga kau itu setiap hari hanya mencaci maki Bapak Joko Widodo, memfitnah Bapak Joko Widodo dan keluarganya. Jadi dari mana ceritanya kau punya hati yang jernih? Dibilang dia, semoga ibu berkenan membuka kembali hati nurani, tempat nur ilahiyah bersemayam di sana, sebelum sejarah mencatat siapa yang memilih ya jalan kebenaran dan siapa yang menjualnya. Kau pikir Ibu Irma itu menjual kebenaran? Kaulah sesungguhnya, ya kan, yang apa namanya tuh, seorang perempuan yang menjual harga dirinya dengan memfitnah mantan presidennya. Hanya karena apa? Hanya karena cinta membabi buta. Dibilang si Tifa, dalam Al-Quran, wanita mulia seperti Maryam dan Aisyah tidak memilih kekuasaan, tetapi memilih kejujuran. Tifa, nggak usah kau samakan, nggak usah bawa-bawa ayat Al-Quran. Karena apa? Karena kau tidak punya agama sama sekali, kau tidak tahu agama sama sekali. Ya, kau mau menyamakan diri kau seperti wanita mulia seperti Maryam dan Aisyah, jauh Tifa. Kau itu tidak pantas disandingkan ya bersama Maryam dan Aisyah, karena kau tidak punya ya kan kejujuran. Yang ada cuma fitnahan. Kau itu cocoknya, udah berulang kali ku bilang, kau cocok disandingkan dengan istri Abu Jahal. Maka siapapun hari ini menyebut dirinya ibu bangsa, wakil rakyat, hendaknya mengikuti jejak mereka. Maksudnya jejak Maryam dan Aisyah. Memangnya kau mengikuti jejak Maryam dan Aisyah? Maryam dan Aisyah tidak memfitnah orang lain, Tifa. Ya, kau udah ku bilang berulang-ulang, belajar agama kau sama ustadz yang baik, Tifa. Ini kan otak kau tuh udah dicuci, seolah-olah semua perbuatan kau tuh benar. Kata Tifa, bukan melindungi yang zolim. Siapa yang melindungi yang zolim? Kau yang zolim. Memfitnah orang lain itu zolim, Tifa. Tapi menegakkan yang hak. Menegakkan yang hak. Yang mana yang kau tegakkan?
Kau itu cuma membela ya kan diri kau saja dan kelompok kau itu. Ya, kalian ini ya kan, kalau udah ya belajar agama dengan HTI, FPI sudah merasa paling hebat, paling tahu agama. Padahal sebenarnya agama yang diajarkan sama kau itu adalah agama yang sesat. Mana ada orang memfitnah? Ya diperbolehkan dalam agama Islam. Di dalam agama manapun tidak dibolehkan orang memfitnah orang lain. Kau ini tipe ya, mudah-mudahan cepatlah perkara kau diselesai ya kan. Aku hanya ingin melihat kau memakai baju oranye dan masuk di hotel Prodeo, ya dituntut dengan tuntutan yang seberat-beratnya. Karena sudah banyak kesalahan kau memfitnah Joko Widodo. Kau tak pernah bertanya pada diri kau sendiri, apa yang sudah kau kasih untuk negara Republik Indonesia ini? Kerja kau cuma buat keributan aja. Gimana menurut teman-teman pernyataan Ibu Yohana ya? Komentar, bukan pernyataan. Komentar Ibu Yohana terkait pernyataan si Dokter Mangkrak ya. Saya nggak perlu mengomentarinya panjang-panjang karena Ibu Yohana sudah menjelaskan sangat panjang. Dan menurut saya daging semua dan mudah dipahami, nggak ada bagian-bagian yang sulit dipahami. Dan intinya saya setuju 100%. Ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.